Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilvan Giovanni, berasal dari kelas 1D di 3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem koordinat kartesian dan komponen vektor dan vektor satuan. Baiklah, sistem koordinat kartesian yaitu sistem koordinat yang terdapat 3 buah garis sumbu yang saling tegak lurus antara satu sama lain. Sumbu tersebut yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Bidang untuk sumbu Z terletak di antara sumbu X dan sumbu Y. Bidang untuk sumbu X terletak antara sumbu Z dan sumbu Y. Bidang sumbu Y terletak di antara sumbu Z dan sumbu X. Lokasi sebuah titik dapat dijabarkan oleh nilai-nilai koordinat X, Y, dan Z. Masing-masing nilai koordinat ini mengindikasikan jarak tegak lurus dari titik tersebut ke sumbu yang terkait. Sebagai contoh yang bisa kita lihat pada gambar B, titik P memiliki 1X, 2Y, dan 3Z, dan titik Q memiliki 2X, min 2Y, dan 1Z. Untuk penggambaran dari titik Q dan titik P, caranya yang pertama itu 2X, maka kita majukan ke arah X karena dia positif, maka kita mundurkan ke arah belakang 2.1, 2. Maka kita masuk ke dalam titik selanjutnya. Yang titik kedua itu titik min 2Y. Titik min 2Y ini merupakan titik minus, maka kita geser 2 langkah ke kiri, 1, 2. Untuk selanjutnya itu titik 1Z, maka kita naikkan 1 titik ke atas, maka titik sumbunya di sini. Untuk titik P, begitu juga caranya. Yang ketiga yaitu gambar C. Gambar C ini merupakan, bayangkanlah 3 buah bidang yang saling berpotongan pada suatu titik titik P, di mana koordinat P adalah X, Y, dan Z. Kita dapat memperbesar tiap-tiap nilai koordinat dengan memperoleh 3 buah bidang yang sedikit bergeser dari posisi awalnya dan saling berpotongan di titik P aksen. Koordinat untuk titik P aksen ini adalah X ditambah DX, Y ditambah DY, dan Z ditambah DZ. Keenam bidang yang ada yaitu 3 bidang awal dan 3 bidang yang bergeser ini membentuk sebuah parallelepipedium yang memiliki volume DY sama dengan DX, DY, dan DZ. Gambar yang C ini, P aksen tampak pada gambar, namun untuk titik P-nya berada pada sudut bangun yang tidak tampak. Baiklah, selanjutnya itu vektor komponen dan vektor satuan. Vektor komponen yaitu jumlah komponen vektor tergantung pada ruang di mana vektor itu berada. Jika vektor ada pada ruang satu dimensi, maka memiliki satu komponen. Jika vektor berada di 2 dimensi, maka memiliki 2 komponen. Dan jika vektor memiliki 3 dimensi, maka diwakili oleh 3 komponen. Bisa kita lihat pada gambar A. Pada gambar A tersebut merupakan salah satu contoh vektor komponen. Apabila vektor-vektor komponen untuk R adalah X, Y, dan Z, maka R sama dengan X ditambah Y ditambah Z. R merupakan vektor dan komponen dari vektor R adalah X ditambah Y ditambah Z. Selanjutnya itu vektor satuan. Pada gambar B merupakan salah satu contoh vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang tak berdimensi, yang didefinisikan mempunyai besar 1 dan menunjuk ke suatu arah yang tertentu. Kita misalkan dengan vektor AY, AX, dan AZ. Vektor AX adalah sama dengan X sama dengan AX. Vektor AX menunjuk kepada arah X dan vektor AY menunjuk ke arah Y, dan vektor AZ menunjuk kepada arah Z. Selanjutnya itu gambar C. Gambar C merupakan
gabungan atau perpaduan antara dari titik sumbu P dan sumbu Q. Jika kita berikan satu garis, maka akan membentuk gabungan dari vektor satuan dan vektor komponen. Vektor satuannya yaitu RQ dan RP, dan vektor komponennya yaitu RPQ. Kenapa bisa dibilang RPQ merupakan vektor komponen? Karena untuk mendapatkan titik R, maka harus digabungkan dari titik atau sumbu P dan sumbu Q, maka menghasilkan RPQ. Baiklah, selanjutnya itu nomor 2. Jelaskan perkalian titik dan perkalian silang. Untuk perkalian titik yaitu hasil kali titik atau hasil kali skalar kedua vektor didefinisikan sebagai hasil perkalian antara magnitudo A, magnitudo B, dan kosinus AB dari sudut lancip yang diapit oleh keduanya. Rumus ini didapatkan oleh gambar dari ini. Magnitudo A dikali dengan magnitudo B dan dikalikan dengan sudut lancip atau kosinus, maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Selanjutnya itu rumus A dikali dot B sama dengan B dot A. Kenapa di sini tidak menggunakan kosinus theta AB? Karena di perkalian ini kosinusnya tidak akan pernah berubah bentuk atau berubah dalam besar atau kecilnya. Selanjutnya yaitu rumus A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Untuk mendapatkan rumus ini, maka vektor A dikali dengan vektor B, maka akan menghasilkan AX dikali AY sama dengan AY dikali AX sama dengan AX dikali AZ sama dengan AZ dikali AX sama dengan AY dikali AZ dan sama dengan AZ dikali AY, akan menghasilkan 0. 3 suku selebihnya melibatkan perkalian titik antara dua vektor satuan dasar yang sama atau perkalian titik sebuah vektor satuan dasar dengan dirinya sendiri yang menghasilkan nilai skalar 1. Hasil akhirnya akan mendapatkan rumus ini. Sebuah vektor yang dikalikan titik dengan dirinya sendiri akan menghasilkan sebuah sudut skalar yang adalah kuadrat dari magnitudonya. Maka akan mendapatkan rumus seperti ini. Jika vektor A dikali dengan vektor A, maka akan menghasilkan vektor A kuadrat dan akan berubah menjadi magnitud A kuadrat. Dan vektor satuan manapun yang dikalikan titik dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya itu perkalian silang. Hasil kali silang antara A dan B, yaitu A dikali B, adalah sebuah vektor dengan magnitudo sama dengan hasil perkalian magnitudo A, magnitudo B, dan nilai sinus dari sudut lancip yang diapit kedua vektor. Arah vektor A dikali B adalah tegak lurus terhadap bidang yang memuat A dan B, dan searah dengan arah pergerakan maju sebuah skrup berorientasikan tangan kanan yaitu ke bawah atau masuk ke dalam jika A diputar menuju B. Dan bisa kita lihat pada pada gambar 1.5 adalah arah A dikali B adalah searah dengan pergerakan maju sebuah skrup berorientasi tangan kanan ketika A diputar menuju B. Seperti ini gambarannya. Dalam bentuk sebuah persamaan, definisi hasil kali silang dapat dituliskan sebagai A dikali B sama dengan AN magnitud A dikali magnitud B sin theta dikali AB. Sin theta AB. Baiklah, selanjutnya itu jelaskan sistem koordinat tabung dan transformasi dari atau K koordinat tabung K atau dari Kartesian. Baiklah, pada gambar A kita melihat ada yang pertama itu ada Z yang merupakan tinggi dari 1,5 tabung dan diftong merupakan
bagian seperempat dari lingkaran tabung, dan rho merupakan rho berfungsi sebagai jari-jari, dan P merupakan titik sumbu dari tabung. Sebuah elemen volume di dalam koordinat silinder dapat diperoleh dengan memperbesar nilai-nilai rho, diftong, dan Z. Masing-masingnya sebesar nilai diferensial d rho, d diftong, dan dz. Dua buah selubung silinder masing-masing dengan radius rho dan rho tambah d rho akan terbentuk. Begitu pula dua buah bidang radial diftong dan diftong ditambah d diftong, dan dua buah bidang horizontal Z dan Z ditambah dz. Bisa kita lihat pada gambar ini. Keenam bidang ini melingkupi sebuah ruang atau volume kecil berbentuk gelang terpancung. Jika kita menjadikan elemen volume ini semakin kecil, bentuknya secara berangsur-angsur akan mendekati bentuk elemen volume dari koordinat persegi dengan rusuk-rusuk yang panjangnya d rho, d diftong, dan dz. Perhatikan bahwa d rho dan dz adalah besaran-besaran panjang, namun tidak demikian halnya dengan d diftong. Rho, d diftong adalah besaran panjangnya. Luas daerah untuk permukaan ini adalah rho, d diftong, d rho, dz, dan rho, d diftong, dz. Dan besarnya elemen volume adalah rho, d diftong, dz. Inilah bentuk gambarannya. Selanjutnya bisa kita lihat kepada gambar 1.7, dan bisa kita lihat di atas gambarnya ada satu rumus, yaitu X sama dengan rho cos diftong, Y sama dengan rho sin diftong, Z sama dengan Z. Maksud dari rumus ini yaitu, jika kita ingin mendapatkan X, maka kita bisa mencarinya menggunakan rumus rho cos diftong. Untuk mencari ukuran Y sama dengan rho dikali sin diftong. Untuk mencari Z tetap sama, bisa menggunakan Z juga, karena Z bersifat tetap. Selanjutnya itu, bisa kita lihat di bawah gambar 1.7, kita akan menemukan sebuah rumus rho sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Rho besar sama dengan 0. Diftong sama dengan tan min 1 Y per X. Z sama dengan Z. Nah, di sini kita lihat, untuk mencari rho itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dan diftong rumusnya itu tan min 1 Y per X, dan Z sama dengan Z. Inilah rumusnya. Baiklah, selanjutnya itu nomor 4. Jelaskan sistem koordinat bola dan transformasi dari ke koordinat tabung dari koordinat bola. Baiklah, bisa kita lihat di gambar A, terdapat satu titik yang merupakan itu titik B. Atau bisa dikatakan sebuah vektor. Titik P menghubungkan ke asal merupakan titik R. Titik P, jika kita tarik titik P ke titik asal, maka akan terbentuk satu titik, yaitu titik R. Titik P bisa kita nyatakan berada pada sudut V atau diftong, berada pada sebuah jari-jari sebesar R, dan berada pada sebuah theta dari arah sumbu Z. Dan ini disebut koordinat bola. Sebenarnya, titik P merupakan perpotongan sebuah kerucut dengan sudut theta. Kita lihat di sini, perpotongan sebuah kerucut dan diberikan titik theta. Dengan titik P, kita bisa menentukan 3 satuan fokus. Yang bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ini titik R. Ini merupakan perpotongan dari titik R.
Kalau kita urutkan dari atas sini ke sini, maka kita akan mendapatkan A theta. Dan jika kita ikutkan dari sini ke sini, maka kita akan mendapatkan A diftong, di mana semuanya saling tegak lurus. Bisa kita lihat di bagian sini, jika ini merupakan RD diftong, maka di bagian atas ini merupakan DR, dan bagian sini R sin theta.